Di balik kemegahan piramida dan kuil-kuil Mesir kuno, tersimpan kisah panjang tentang para raja yang tubuhnya bertahan ribuan tahun yang dikenal sebagai mumi Firaun. Tapi bagaimana mereka ditemukan? Apakah para peneliti sengaja mencarinya atau justru menemukannya secara tak terduga? Nah, mari kita telusuri dari penemuan yang pertama hingga yang terbaru. Baik, selamat datang di halaman High Ends. Pada abad ke-19, Mesir mulai menarik perhatian dunia. Orang-orang dari Eropa berdatangan, membawa rasa penasaran yang besar terhadap peradaban kuno. Di tahun 1881, di tebing batu Deir el-Bahari Luxor, sekelompok arkeolog menemukan peti mumi kerajaan di sebuah ruang rahasia. Berisi lebih dari 40 mumi, termasuk Firaun terkenal seperti Raja Seti I, Ramses II, dan Thutmose III. Penemuan ini berawal dari kecurigaan terhadap salah satu keluarga pemburu harta karun di tempat itu. Mereka sering menjual artefak misterius, sehingga mereka menyelidiki dan mulai menggali. Dan tak lama kemudian, mereka terkejut dengan hasil penemuan mereka. Mereka tidak hanya menemukan peti mati, tapi juga tubuh para raja yang sudah berumur lebih dari 3.000 tahun. Namun sebelum penemuan besar itu, sejarah Mesir kuno sudah lama dicemari oleh kisah kelam. Dahulu, makam para raja banyak ditemukan satu tempat yang bernama Lembah Para Raja. Tapi lembah itu kerap menjadi sasaran perampok harta, peti emas, perhiasan, hingga benda-benda berharga yang dikubur bersama para Firaun, menjadi incaran orang-orang yang berani melanggar tabu. Bahkan catatan papirus dari dinasti ke-20 menyebutkan adanya sidang khusus untuk para perampok makam, menandakan betapa seringnya pencurian itu terjadi. Dan ketika para arkeolog modern menemukan banyak makam, yang tersisa hanyalah dinding berdebu dan sisa-sisa peti yang rusak, harta benda lenyap, mumi terkoyak, seolah sejarah seakan direnggut dari tempat peristirahatan aslinya. Melihat semua itu, para pendeta Mesir kuno ribuan tahun sebelumnya memindahkan dan menyembunyikan di Deir el-Bahari, bukan untuk dipuja, melainkan untuk dilindungi dari tangan-tangan pencuri. Jadi sebelum penemuan puluhan makam Firaun di el-Bahari ini, bisa dibilang sudah banyak makam yang dirusak dan dijarah hartanya. Karena itulah penemuan ini dianggap salah satu penemuan istimewa. Belajar dari data masa lalu, semua mumi kemudian dibawa menggunakan perahu di Sungai Nil menuju Kairo. Warga setempat yang melihat iring-iringan itu dibuat takjub, seolah para raja besar Mesir kuno kembali berjalan melewati rakyatnya setelah ribuan tahun. Sesampainya di Kairo, mumi-mumi tersebut ditempatkan di Museum Mesir agar dapat dipelajari, dijaga, dan dipamerkan. Dari sinilah, dunia modern akhirnya bisa melihat wajah-wajah para Firaun yang sebelumnya hanya dikenal lewat prasasti dan legenda. Dan setelah penemuan besar itu, pencarian terus dilanjutkan. Mereka yakin masih banyak jejak peradaban sejarah yang masih tersembunyi. Hingga pada tahun 1922, makam Raja Tutankhamun ditemukan oleh Howard Carter di Lembah Para Raja dan masih utuh lengkap dengan harta karunnya. Itulah yang membuat Tutankhamun jauh lebih terkenal dibanding para Firaun lain.